Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesuai dengan permintaan dari kelas 11 TKJ 5 untuk mapel AIJ atau Injar. Mereka yang tidak bisa menggunakan GUI akan saya berikan tutorial cara menggunakan CLI di Mikrotik untuk konfigurasi interVLAN. Yang pertama kita set dulu kabelnya, menyambungkan router ke switch. Kita pakai Ethernet 0. Jadi untuk GNS 3 itu startingnya dari Ethernet 0, sedangkan kalau kita sudah masuk ke config Mikrotik startingnya dari 1 Ethernet 1 ya. Jadi itu saja diingat untuk supaya tidak mengalami error pada saat uji coba. Oke, kita mulai masuk konfigurasi untuk routernya. Untuk router kita akan mengeset 4, yaitu identity, interface, IP address, serta DHCP server, supaya klien nanti bisa otomatis dapat IP. Kita mulai setelah login tanpa password. Kita ganti dulu nama identitasnya sistem identity supaya cepat. Pencet saja tab sistem identity, set tab, name, set tab. Set name nya saya tulis saja router VLAN. Oke, sudah terganti router VLAN. Sekarang langkah kedua, kita buat interface VLAN. Jadi interface, kita lihat dulu interface print. Di sini ada 8 interface. Tadi saya ingatkan bahwa di router Mikrotik itu startingnya dari 1, bukan 0. Jadi tadi kita pasang di Ethernet 0 lewat GNS 3, sebenarnya adalah Ethernet 1 di Mikrotik. Oke, sekarang kita set Ether 1. Kita jadikan kita tambahkan interface VLAN. Berarti interface add, supaya ini kita tab biar kita bisa ingat apa yang perlu kita tambahkan. Interface VLAN, interface VLAN add, ditambahkan di Ether 1 karena kabelnya tadi kita pasang di Ether 1 yang tersambung ke switch. Kita beri nama VLAN 10, kemudian kita kasih nomornya, tab saja VLAN ID nya, VLAN ID 10 ya. Ntar oke, sekarang langkah ketiga, kita pasang IP address di VLAN 10. IP address, kita lihat dulu IP addressnya itu masih kosong, belum ada. Jadi kita tambahkan IP address address 192.168.10.1/24 di interface VLAN 10. Enter. Sekarang sudah ada IP address. Terakhir kita pasangkan DHCP server di interface VLAN 10. IP DHCP server setup. Enter. Pilih interface yang akan dipasang, jelas VLAN 10. Ini biarkan default. Ini juga gateway DHCP network, biarkan default. Ini address yang akan diberikan mulai dari 10.2 sampai 254 karena network 24. Biarkan saja default. DNS servernya kosong, kita tidak perlu karena belum mau connect, belum
belum mau routing ya. Biarkan saja defaultnya peminjaman IP address 10 menit. Oke. Untuk di router VLAN itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke switch. Untuk switch ada 4 langkah juga, yaitu membuat interface bricks supaya semua port bisa menjadi switch, kemudian menambahkan port ke bridge yang mau dijadikan bricks, port yang akan dijadikan ke bridge tersebut. Kemudian langkah ketiga itu membuatkan VLAN ke port tertentu. Kemudian langkah keempat membuat VLAN port trunks. Kita coba saja dulu ya. Mulai dari IP interface, yang pertama harusnya sih mengganti namanya supaya kita tahu nanti yang mana kita set. Kita ganti nama mikrotiknya ya. Yang jadi langkah pertama mengganti nama mikrotik, kemudian langkah kedua membuat interface bricks, kemudian langkah ketiga menambahkan port ke bridge, kemudian langkah ketiga membuat port trunk dan port access untuk VLAN-nya ya. Oke, kita mulai. Pertama sistem identity, set name, kita ganti namanya jadi switch VLAN. Kemudian setelah itu kita menambahkan interface bricks. Kita lihat dulu interface printnya. Oke, sama dari Ethernet 1 sampai Ethernet 8. Kita tambahkan interface add interface bricks add brick add name brick 1, interface brick add name brick 1. Kemudian kita set VLAN filteringnya yes. Oke, langkah kedua sudah selesai. Sekarang langkah ketiga menambahkan port ke bricks tersebut. Jadi rencananya ada 3 PC. Jadi ada 3 PC. Berarti kita butuh 3 port. Port untuk VLAN 10 itu butuh 2 port, VLAN 20 butuh 1 port. Kita coba dulu VLAN 10 untuk 2 port. Berarti Ethernet 2 dan Ethernet 3. Karena Ethernet 1 tadi dipakai untuk menyambungkan ke router, berarti yang kita pakai nanti Ethernet 2 sama Ethernet 3 untuk VLAN 10. Oke, kita mulai. Interface brick. Kita lihat tadi interface printnya memang sudah ada bridge-nya kah? Oke, sudah ada bricks. Sekarang interface brick port add apa yang mau ditambahkan, add kita tambahkan di bricks mana. Brick 1 tadi kita buat di brick 1. Kemudian interface-nya, interface yang kita pakai Ether 2. Kemudian VVID-nya, VVID itu 10. VVID 10. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Ether 3. Kita lihat saja riwayatnya.
Ini kok lama. Saya close dulu. Nggak tersangkut. Oke, kita tambahkan lagi Ether 3. Interface break for add break 1 interface Ether 3. Ether 3 nanti disambung ke VLAN 10. Ke apa, PC 2 maksudnya, ke PC 2. Kita enter. Oke, kita lihat interface break for print. Oke. Kemudian Ether 1 kita masukkan juga karena dia nanti harus satu jaringan di brick yang sama. Jadi kita tambahkan juga interface brick for add brick for brick 1 interface Ether 1. Kemudian PVID nya itu kita set 1 karena default VLAN untuk Ether 1 karena mau dijadikan apa tadi namanya itu, dia sebagai port terang juga. Ntar kita lihat interface break for print. Oke, sudah ada. Sekarang kita set port access dan port terang. Interface break VLAN add ke brick 1. Nah, kita lihat di tab saja dulu. Yang perlu kita tambah itu VLAN ID, target dan untarget. Target itu terang, untarget itu access. VLAN ID 10 ditarget ke Ether 1. Untarget itu Ether 2 ke PC 1 nanti, PC 1 dan PC ke PC 3 berarti Ether 3. Enter. Oke, kita lihat interface brick VLAN print. Oke, sudah ada brick 10, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Ether 3. Oke. Kita coba pasang kabelnya. Kita pasang kabel, kemudian sambung ke Ether 1. Itu Ether 1, kalau di micro Ether 2. Kemudian tambah lagi ke Ethernet 2. Di micro Ethernet 3. Sekarang kita masuk, kita coba config, kita tutup dulu pendak berat. Kita config PC nya, config IP address nya, show IP all kosong. Sekarang kita minta IP DHCP min R.
Oke, dapat IP dari router. Sekarang kita coba untuk PC2. PC2 IP IP all, IP-nya kosong, IP DHCP -R. Oke, sekarang kita coba ping 192.168.10.1 routernya bisa di ping. Kemudian kita coba ping di PC1 dapat IP 254 10.254. Oke, bisa. Begitupun VLAN 10, apakah bisa pin 253? Oke, bisa ya. Untuk VLAN 10 sudah selesai. Sekarang VLAN 20. VLAN 20 berarti kita close dulu, kita kembali ke router VLAN. Router VLAN kita Oke, untuk router VLAN langkahnya tinggal 3. Karena identitinya sudah diganti, berarti kita langsung masuk pembuatan interface. VLAN add di interface ether 1. Ingat di ether 1. Untuk lebih jelasnya saya print saja dulu interface print. Oke. Kemudian di ether 1 kita tambahkan karena kabel menuju switch itu tersambung ke ether 1. Berarti interface VLAN add interface ether 1, kita kasih namanya adalah VLAN 20 dengan kode atau VLAN ID-nya adalah 20. Ntar sekarang kita tambahkan IP address address 192.168, contoh saja ini 21.124 di interface VLAN 20. Oke, sekarang terakhir kita buat DHCP server setup, tentu saja di VLAN 20 interface-nya. Biarkan default, address yang diberikan 2-254, biarkan saya default, dan exporternya kosong dulu. Disk time-nya biarkan 10 menit. Oke. Untuk router sudah. Sekarang kita pindah ke switch. Untuk switch langkahnya tinggal 3 juga, karena tidak perlu lagi kita ganti identitas nama identity. Jadi kita buat interface. Oh iya, interface brick-nya juga sudah dibuat. Berarti tinggal 2 langkah. Langkah yang mana itu menambahkan port dan mengeset target dan untarget, atau port terang dan port access. Oke, kita tambahkan port interface brick port add di brick 1. Kemudian apa yang perlu ditambahkan, interface-nya ether 4. Ether 4 itu kita lihat di topologi
Ethernet 1 yang terpakai ke sini, berarti ini Ethernet 2, ini Ethernet 3, tersisa Ethernet 4. Oke, kita pakai Ethernet 4. Kemudian PVID-nya itu PVID 20. Interface Ethernet 4 PVID 20. PVID 20 ya. Oke, enter. Sekarang kita mengeset port rank dan port access, atau di Mikrotik namanya target dan untarget. Interface brick VLAN add ke brick 1, VLAN ID-nya 20, kemudian ditarget ke ether 1, untarget ether 4. Enter. Semoga benar ya setelah kita uji coba. Sekarang kita pasang kabel ke ether 4. Ini di GNS ether 3, tapi di Mikrotik namanya ether 4 karena startingnya dari 1. Kalau GNS Ethernet 0 ya. Oke, sekarang kita tutup switch VLAN. Kita coba, semoga sukses. Kita coba minta IP ke router utama. So IP all, kemudian kita set IP DHCP min R. Oke, sudah dapat IP. Kita coba ping 192.168.20.1. ini routernya, kita ping. Bisa kita ping tetangga VLAN-nya tadi 10.254, bisa juga 253. Oke, ini kenapa bisa ngeping? Karena router membuat routing ya. Ini pelajaran selanjutnya, routing. Jadi router itu membuat routing ke network yang berbeda sehingga kita bisa ping antar jaringan. Seandainya cuma switch saja mungkin tidak bisa ya, hampir tidak mungkin, kecuali kita buatkan routing ya. Nah, namun di routernya tadi itu sebenarnya sudah membuat root dynamic route. Oke, sekian contoh penggunaan CLI untuk Mikrotik. Selanjutnya anak-anak sekalian bisa bereksplorasi mengerjakan tugas proyek. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.